Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi nahmaduhu, yang kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruh, dan kita juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dari kejelekan yang ada pada diri kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak tersesat. Wa man yudlil, barang siapa yang tersesat, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka baginya tidak menemukan yang memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pertama mohon izin saya menggantikan Ustadz Happy Andi karena beliau kebetulan sedang ada tamu. Setengah jam sebelum maghrib saya juga dikabari oleh beliau, jadi kebetulan saya juga sedang ada di Bogor. Insyaallah saya akan sedikit memberikan kajian tentang maqasid syariah. Sebelumnya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan dan menerima apa yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Yang kedua, masih ada sekitar 5 sampai 6 hari lagi di bulan Syawal. Maka barang siapa yang belum menuntaskan puasa Syawalnya, maka masih ada 5 sampai 6 hari lagi untuk bisa menuntaskan puasa Syawal. Man shama Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana ka shiyamid dahr, maka baginya seperti puasa setahun penuh. Boleh berturut-turut, boleh terpisah-pisah, boleh Ramadannya dulu dituntaskan, dan boleh Ramadannya nanti dituntaskan setelah bulan Syawal. Semuanya insya Allah bisa diamalkan oleh kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, barangkali jarang kita dengar sesuatu yang berkaitan dengan maqasid syariah. Maqasid adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kata maqsad. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mengenal kata maksud, maksudnya, tujuannya apa, maka maqasid itulah maksud. Jadi maqsadun, maqasidun, tujuan dari syariat kita. Sesuatu yang belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang baru yang diformulasikan oleh para ulama dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi satu kaidah yang dipegang teguh oleh ulama-ulama baik salaf maupun khalaf. Jadi maqasidus syariah, tujuan syariat Islam, ya, yang diterjemahkan oleh guru atau suhu atau syekhnya para ulama maqasid, yaitu Syekh Allal Al-Fasi, adalah al-ghayatu minha. Jadi maqasid, tujuan dari syariat itu adalah ya memang apa sih sebetulnya tujuan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariat Islam. Wal asrarul lati wada'aha asy-syari',
tujuan beserta rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala inda kulli hukmin min ahkamiha, pada setiap hukum, pada setiap ibadah seperti salat. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat kita? Zakat, apa sih sebetulnya tujuan dari zakat? Apa sih sebetulnya tujuan dari haji, dan seterusnya. Jadi itu adalah maqasidus syariah, tujuan-tujuan dari syariat kita. Kemudian yang kedua, para ulama mengklasifikasi lagi. Ada kelas-kelas di dalam maqasid syariah. Kelas yang pertama, ada yang namanya ad-daruriyat, hal-hal yang sifatnya emergensi, hal-hal yang sifatnya dia harus ada. Kemudian yang kedua ada al-hajiyat, satu level di bawah ad-daruriyat, menjadi penopang dari ad-daruriyat. Dan level yang ketiga adalah at-tahsiniyat, yang merupakan pelengkap dari ad-daruriyat dan al-hajiyat. Nah, jadi secara singkat saya akan jelaskan tentang hal-hal tersebut. Dalam ad-daruriyat, level yang pertama, hal-hal yang harus ada, yang diterjemahkan oleh para ulama adalah ya, la budda min tahsiliha likai yaqumu salahuddin wad dunya. Harus ada. Supaya apa? Supaya kita bisa betul-betul mendirikan agama ini di dunia dan di akhirat, li ajli is'adil khalqi fid dunya wal akhirah. Jadi daruriyat ini memang harus ada. Kalau nggak ada, kita nggak bisa hidup di dunia dan tidak bisa bahagia di akhirat. Dan terbagi menjadi 5 dimensi, 5 poin. Ya, tadi ada daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Daruriyat sendiri terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua adalah menjaga jiwa, hifdzun nafs. Yang ketiga adalah menjaga akal sehat, hifdzul aql. Yang keempat adalah menjaga keturunan, hifdzun nasl. Dan yang kelima adalah menjaga harta, hifdzul mal. Dan sebagian ulama menambahkan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Jadi dari daruriyat ini, payung yang besar ini terbagi menjadi 5. Dan pada kesempatan hari ini saya akan bahas satu saja, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Ya, tentu seorang muslim diminta untuk menjaga agamanya dari 2 sisi. Yang pertama, dia menjaga agama dari sisi dia menambah level imannya, dia menambah level atau frekuensi ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian dia dari sisi yang lain mencegah, menghindari apapun yang mengurangi iman dan frekuensi ibadahnya. Basic, semua kita mengerti itu. Tetapi kenapa sebetulnya kita diminta untuk menjaga agama? Seorang muslim diminta untuk menjaga agama karena pada intinya adalah supaya kita dapat atau bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Selain itu apa? Agama merupakan barometer atau standar kebaikan manusia. Bahkan agama manapun sebetulnya mengajarkan kebaikan, dasar-dasar atau basic-basic adab. Jadi kalau misalkan agama ini hilang dari dunia, pada hakikatnya hilanglah dunia dan seisinya, karena standar atau barometer kebaikan itu hilang, sehingga manusia jadi mengikuti hawa nafsunya.
Riba misalnya, apakah ada maslahat dalam riba? Ada. Ekonomi berputar, ada keuntungan di sana, terutama mungkin bank-bank yang bukan syariah, asuransi yang boleh jadi bukan syariah. Khamr, apakah ada manfaatnya? Ada juga. Kalau kata orang yang pernah minum khamr, katanya setelah minum khamr badannya jadi anget. Katanya, alhamdulillah saya nggak pernah, dan kita nggak pernah juga. Ya. Jadi kalau misalkan agama tidak ada, barometer dan standar kebaikan itu hilang. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau misalkan yang hak harus mengikuti hawa nafsu manusia, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin, rusaklah langit dan bumi beserta seisinya. Terserah mau buruk mau baik, standarnya bukan Al-Quran, standarnya bukan hadis, tapi saya, tapi kepala saya, tapi keinginan saya. Satu. Kemudian ketika seorang muslim menjaga agamanya, dia enggan untuk melanggar prinsip-prinsip yang lain. Tadi saya jelaskan ada menjaga agama. Ketika seseorang menjaga agama, maka dia juga menjaga poin yang kedua, menjaga jiwa. Seseorang yang agamanya baik, rasa-rasanya nggak mungkin mencederai jiwanya sendiri, apalagi jiwa orang lain. Kalau kita lihat di YouTube atau di berita, di TV atau di sosial media, sekarang lagi diramein sama pembunuhan wanita di dalam koper. Udah sehari-hari kita betul-betul menerima berita pembunuhan itu, ya bahkan kita sendiri menganggap biasa saja. Tapi ketika seseorang menjaga agamanya, pasti dia akan menjaga jiwanya dan jiwa orang lain. Pasti dia menjaga poin yang ketiga, menjaga akal sehatnya, menjaga keturunannya, dan menjaga hartanya, juga menjaga lingkungannya. Jadi poinnya adalah menjaga agama. Dan ketika dia menjaga agamanya, bahkan dia enggan untuk berbuat maksiat meskipun dia sedang sendiri. Manusia itu la ammaratun bisu, cenderung untuk melakukan keburukan, kemaksiatan. Kalau dalam situasi seperti ini berjamaah, kita cenderung untuk mau dilihat baik, mau dilihat soleh sama orang lain. Tapi ketika kita pulang ke rumah dari Masjid Al-Hidayah, boleh jadi kita 180 derajat. Baru aja sholat, kita pulang ke rumah, rasa-rasanya kita kayak belum sholat. Tapi ketika seseorang menjaga agamanya, insya Allah mau di masjid, mau di rumah, mau di kantor, mau di jalan, dia tetap sama. Kemudian apa sarana untuk menjaga agama? Yang pertama, sarana untuk menjaga agama adalah mengamalkannya. Karena memang agama itu untuk diamalkan, bukan hanya sebatas pengakuan atau identitas di KTP kita masing-masing. Alhamdulillah di negara kita masih dipertahankan status agama seseorang. Belakangan mau dihapus tidak jadi. Di negara-negara lain bahkan sudah tidak ada identitas agama. Tapi bukan berarti agama itu hanya sebagai pajangan saja di KTP kita. Memang hanya untuk diamalkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agama itu iman dan amal, pengakuan dan amal. Amal ada yang wajib aini, ada yang wajib kifai, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi kita nggak usah bingung ketika kita nggak beramal soleh. Misalkan kita sudah sholat isya, nih amal apa lagi yang bisa kita kerjakan? Ada sangat banyak amalan yang bisa kita kerjakan.
Kalau kita mau mengerjakan semua amalan wajib sunnahnya 24 jam kurang. Nggak usah bingung kita, apalagi ya, habis sholat nih ngapain? Ada baca Quran, ada baca tafsir, ada sedekah, ada kasih makan, ada macam-macam. Bagaimana orang mau menjaga agamanya tapi dia tidak mengamalkan? Yang mengamalkan saja masih bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, apalagi yang tidak mengamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan agama kita sebagai landasan hukum, sebagai landasan regulasi, sebagai landasan undang-undang. Idealnya memang seperti itu. Dan saya belum menemukan bahwa ada satu negara di dunia ini yang betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai landasan hukum, landasan undang-undang yang betul-betul diserap langsung. Nggak ada. Bahkan sebut saja agamanya atau negaranya, Saudi Arabia misalkan, tidak juga. Qatar tidak juga. Ya, minimal hukum atau undang-undang atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu diserap dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Pertama, menampakkan hukum dan syiar-syiar Islam, juga menegakkan hudud. Ini situasi yang paling idealnya. Karena kita rasa-rasanya tidak menemukan adanya efek jera terutama soal hudud. Belum lama ini ada orang yang korupsi 271 triliun. Itu 271 triliun kira-kira kalau dikumpulin sebanyak apa dan sebesar apa? Ruangan di masjid ini boleh jadi penuh dengan uang semua. Penduduk kita Indonesia 271 juta. Kalau misalkan 271 triliun dibagikan ke semua penduduk Indonesia, kebagian berapa, Pak? 100 apa 10? Ya, sampai nggak bisa ngitung kita. Saking banyaknya orang yang korupsi di negara kita, menyelewengkan amanah-amanah, itu biasa sekali kita dengarnya. Masuk penjara dengan fasilitas yang enak, yang lebih enak daripada minimal kos-kosan mahasiswa. Kalau kos-kosan mahasiswa ya 3 kali 2,5 meter lah ya, kipas angin, kamar mandi di luar, kamar mandi di dalam mahal sedikit. Tapi orang yang di penjara, apalagi yang korupsinya, semakin besar korupsinya semakin bagus penjaranya. Tidak ada efek jera sebetulnya di dalam hukum dan undang-undang kita, terutama soal kriminalitas dan yang lain-lain ya. Tentu ini kondisi yang idealnya. Jadi yang kedua adalah menjaga agama itu dengan menjadikan agama sebagai landasan hukum kita. Yang ketiga adalah berdakwah dan menyeru kepada Islam. Nah, ini juga yang pertemuan lalu atau yang pernah saya sekali sampaikan di sini, syubhat-syubhat tentang dakwah. Alhamdulillah sudah pernah disampaikan. Dakwah itu ternyata sangat luas. Kalau kita sempitkan makna dakwah, nggak ada yang dakwah. Dakwah pada awalnya dibebankan kepada Nabi dan Rasul. Mau tuh Nabi, mau tuh Rasul mengemban amanah yang sangat berat, diminta sabar atas penderitaan yang diterima. Pak, kita pernah nggak rasa-rasanya berdakwah kemudian ada orang yang lemparin batu ke kita? Nggak pernah. Tapi Rasulullah pernah pergi ke Taif, berniat dan berharap mendapatkan suaka oleh orang-orang Taif. Tapi apa yang dilakukan orang-orang Taif? Melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai beliau berdarah tubuhnya. Kita nggak pernah, Pak.
Semakin mudah dakwah kita, tinggal share saja sosial media. Bahkan itu pun gak kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita mau sempitkan dakwah, yang dakwah itu ya hanya ulama, yang dakwah itu hanya ustadz, yang dakwah itu hanya kiai. Padahal makna dakwah itu sangat luas. Ustadz, saya bukan orang yang keahliannya dalam agama, saya nggak bisa berdakwah. Saya pengusaha, saya politikus, saya guru, saya tukang ojek. Semua tidak memang diminta untuk menjadi ustadz, tidak diminta menjadi kiai, tidak menjadi ulama, tapi semua bisa berdakwah. Masa kita nggak bisa minta keluarga kita, istri kita, anak kita untuk sholat ke masjid? Ustadz, saya mah sayang sama anak saya, dia begadang nonton bola Indonesia lawan Korea kemarin. Sini mungkin ada yang nonton juga. Indonesia lawan Korea Selatan dari jam 12:30, betul? 90 menit belum selesai, perpanjangan waktu sampai adu penalti, setengah jam lagi subuh. Dari sekian banyak yang nonton bareng, berapa banyak yang sholat subuh? Kasihan Ustadz, anak saya habis nonton bola, nonton Liga Champion, nonton Indonesia, biarin dia sholat atau biarin dia tidur dulu, dia istirahat dulu, ngantuk. Kasihan. Kalau kasihan, kalau sayang sama anak kita, bangunin, berangkat ke masjid kalau laki-laki. Jangan sampai kita ada di surga, naudzubillah min dzalik, anak kita di neraka. Jadi dakwah itu luas sekali. Kita memang bukan ustadz, kita memang bukan ulama, tapi dakwah bisa dilakukan oleh siapapun. Itu dalam rangka menjaga agama. Inilah realita dakwah kita. Makanya kenapa kita kan suka ngedumel, kita kan suka bertanya, aduh, masyarakat sekarang ini susah dibilangin, masyarakat sekarang ini wah kompleks sekali masalahnya. Kenapa? Karena kita menumpukan dakwah itu hanya kepada ustadz, hanya kepada ulama, hanya kepada kiai. Padahal basic ilmu-ilmu yang bisa kita tahu, kita ajak ya tetangga kita, iya kolega kita. Urusan dia mendapat hidayah bukan urusan kita. Rasulullah SAW kurang mendakwahi apa kepada Abu Thalib? Abu Thalib pamannya sangat baik kepada beliau, tapi apakah Abu Thalib masuk Islam? Enggak ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalau soleh doang, orang banyak yang suka. Masya Allah, Bapak Fulan tiap hari ke masjid. Tapi coba kalau udah mulai kita nyuruh-nyuruh, ayo kita ke masjid. Jangan itu riba. Jangan. Mulai nggak disukai. Dan itulah realita dakwah, hakikat dakwah. Ketika kita sudah diperlakukan seperti itu, ada orang yang nggak suka, sudah betul. Karena jadi soleh aja nggak cukup, jadi muslih. Kalau kita pengen bangsa kita lebih baik, ya ayo kita sama-sama berdakwah. Jangan tumpukan dakwah itu hanya kepada ustadz saja, ulama saja. Berapa sih jumlah ustadz dan ulama kita dibandingkan dengan banyaknya muslimin ratusan juta? Ya, maka dari itu Allah angkat derajat para nabi dan rasul. Kenapa? Karena berat. Ya, jadi itu yang ketiga, Pak. Yang pertama adalah mengamalkan, yang kedua jadikan agama ini sebagai landasan hukum, dan yang ketiga adalah dakwah, dan yang terakhir adalah jihad fi sabilillah. Nah, ini jangan sampai juga kita salah kaprah dan seperti orang-orang di luar sana. Kalau dengar kata jihad, kira-kira apa yang terbersit dalam
benak orang-orang. Rasa-rasanya, waduh, jihad nih mau ngapain nih? Mau ngebom. Kan begitu. Jihad mau ngapain nih? Mau ngangkat pedang. Kan itu yang ada di benak-benak orang di luar sana. Propaganda barat itu nih, lihat nih Islam nih. Nih ISIS nih Islam nih. Ya, ISIS nih Islam, lihat tuh kerjaannya. Tembakin sana sini. Inilah Islam. Sehingga menciptakan satu momen, satu momok yang tidak benar dalam benak-benak orang-orang. Padahal jihad itu dari kata jahada yujahidu. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh itulah jihad. Bersungguh-sungguh dalam belajar, jihad. Bersungguh-sungguh dalam berdagang, jihad. Bersungguh-sungguh dalam bekerja, jihad juga. Bersungguh-sungguh dalam beribadah, jihad. Macam-macam. Dan salah satunya memang jihad angkat senjata, salah satunya. Nah, yang berikutnya, jangan sampai kita mencampur adukan antara jihad dan konsep la ikraha fiddin. Kok ada jihad sementara kan nggak ada paksaan dalam agama? La ikraha fiddin, nggak boleh maksa-maksa dalam agama. Kok ada jihad, ngapain terus jihad? Ini orang yang tidak memahami konteks jihad dan tidak memahami konteks dalam la ikraha fiddin. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, konsep la ikraha fiddin, konsep tidak ada paksaan dalam agama itu tidak melarang adanya jihad. Jadi jihad itu konteksnya A, la ikraha fiddin konteksnya B. Kenapa? Karena Islam memang harus menyebar. Islam memang harus menyebar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Islam hanya ada di Indonesia, berarti ya enggak semesta alam, bukan rahmat semesta alam. Karena tujuan dari syariat itu adalah tahqiqul masalih, mencari kemaslahatan, wa ta'tilul mafasid, dan mencegah keburukan. Itu nilai yang ada pada agama kita aja. Cari nilai itu di agama-agama yang lain, kita boleh jadi nggak menemukan. Kita bisa lihat negara-negara yang bukan muslim. Di Prancis, anak yang lahir, saya lupa persentasenya, tapi di atas 20%. Anak yang lahir ke dunia di Prancis nggak tahu bapaknya siapa. Kenapa? Karena seks bebas. Bebasnya terserah deh pokoknya. Nggak ada nilai-nilai agama, nggak ada. Memang mayoritas orang di dunia ini beragama Kristen, tapi pada hakikatnya mereka nggak punya agama, tidak mengerjakan agamanya. Banyak gereja-gereja yang dijual. Kenapa? Karena nggak ada yang datang. Sementara listrik harus dibayar, air harus dibayar, akhirnya dijual ke kaum muslimin jadi masjid. Ya, jadi Islam memang harus menyebar. Dan jihad muncul karena beberapa hal. Pertama, ketika orang mukminin dilarang untuk mendirikan syiar Islam dan dipersempit pergerakannya, di situ ada jihad. Coba kalau kita lihat muslimin di Palestina, kan seperti itu. Dilarang untuk mendirikan syiar Islam, bahkan sudah lebih dari itu jauh. Sudah menyentuh hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Ketika kita dipersempit untuk bisa mendirikan agama kita, disitulah adanya jihad. Jadi konsep jihad sama konsep la ikraha fiddin itu beda. Yang kedua,
Kita jihad untuk memperlihatkan regulasi dan peraturan yang menghilangkan nilai-nilai Islam. Kalau misalkan ada, naudzubillah min dzalik, di Indonesia peraturan, naudzubillah min dzalik, di Indonesia ada peraturan yang membolehkan pernikahan sesama jenis, nah disitulah kita harus jihad. Tentu jihadnya dengan cara-cara yang tidak harus selalu pedang. Ketika ada peraturan perundang-undangan yang menghilangkan nilai-nilai Islam, disitulah kita berjihad. Yang ketiga, ketika orang lain, kelompok lain, negara lain tidak berdaya, sementara mereka dipersekusi, sementara mereka dikriminalisasi, seperti apa yang terjadi sekarang di Palestina, disitulah letak jihad. Minimal jihad kita dengan harta kita. Dan yang terakhir, atau yang keempat sebelum terakhir, ada orang atau kelompok yang memanipulasi nilai-nilai Islam dan menjauhkan orang Islam dengan itu. Ingat dulu ada Charlie Hebdo, ada yang kenal Charlie Hebdo? Ya, orang Perancis yang dia punya majalah yang selalu mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Disitulah letak jihad. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika ada blokade atau pembatasan atas penyebaran agama Islam, disitulah adanya jihad. Jadi sekali lagi, konsep jihad dan konsep tidak ada paksaan dalam agama itu konteks yang berbeda. 4 hal ini merupakan cara atau wasilah atau sarana kita dalam menjaga agama, yang mana menjaga agama ini adalah payung yang pertama terhadap poin-poin yang lain, merupakan salah satu tujuan dari tujuan-tujuan syariat kita. Jadi mudah-mudahan kalau kita pengen negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya mari kita semua menjaga dan mengamalkan 4 cara ini supaya agama itu bisa terjaga. Ya. Terutama soal dakwah, ini titik tekannya di situ. Karena sekarang kita banyak ngedumel, wah kenapa ya begini, wah kenapa ya begitu, kok negara kita begini, kok negara kita begitu. Karena kita kurang kontribusi terhadap dakwah itu sendiri. Kita kurang banyak menyadarkan keluarga kita kurang banyak menyadarkan rekan kita, tetangga kita. Terlalu banyak pembiaran. Padahal ketika negara seperti ini misalkan, atau naudzubillah min dzalik, ditimpa bencana alam, ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ketika sudah ada bencana baru. Padahal kita udah tahu di situ misalkan ada prostitusi. Padahal kita tahu di situ ada kompleks perjudian dan lain sebagainya, kita nggak mau mendakwahi. Imma dengan tangan kita, imma dengan lisan kita, atau dengan hati kita. Terlalu banyak terjadi pembiaran-pembiaran, akhirnya jauh dari harapan kita. Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan. Menjaga agama merupakan tujuan dari syariat Islam. Dia merupakan turunan dari ad-daruriyat, hal-hal yang mesti ada dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan atau hal tersebut tidak ada, maka kehidupan kita di dunia dan akhirat tidak akan pernah bahagia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan maupun sikap. Isya kurang lebih 1 menit lagi ya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.